This call is now being recorded. Okay. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah bisa menyelenggarakan kelas eteril lagi. Sekali ini kita mengkaji tentang ilmu syariah, insya Allah bertemakan apa temanya? Bijak dalam mengisi perut. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, kita baca kitab dulu ya. Kita membaca kitab. Saya persilakan untuk share. Ya, bagus. Langsung aja paling. Buat Teh Putri dulu, silakan Babul Ania. Loading ya. Dengar suara saya? Kedengar. Mulai aja. Loading. Babul Aniatu, Aniati, benar gak? Benar Aniati. Kita dengar nggak suaranya? Kita dengar responnya. Nggak gerak. Share screen-nya nggak gerak, boy. Bentar. Sumpah ini mak, di apa yang banget? Setelah lagi. Nggak muncul ya? Kenapa tidak muncul? Kenapa ayo? Muncul. Walah, masalah jaring. Iya, keluar. Alhamdulillah. Ya, boleh Teh Putri. Silakan baca. Babul Aniati. Bab. Apa ya? Wadah. Bab wadah. An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Huzaifah bin Yaman, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tashrabu fi aniyati, janganlah kalian minum dari wadah ke bawah, di wadah az-zahabi wal fiddati, yang terbuat dari emas dan perak. Betul nggak?
Walata kolopi hapi lima, dan janganlah kalian makan dari hapi lima apa ya? Hapi lima, hapi lima. Sihaf, mangkuk besar. Mulai mangkuk besar. Atau Kainaha. kayak baki. Oh, baki. Pada besar deh. Kainaha, namun pintunya walaupun karena sesungguhnya wadah-wadah itu gitu ke ya. Syarahnya boleh. Jam Udah beres belum tadi? Belum sih sebetulnya. Inilah jam ina ini. Terus Bahwa ma'rufun dan artinya apa ya? Wain nama bahwa balaha dan sungguhnya bahwa bawaba buwi baja dijadikan bab dijadikan balik disebabkan ya masih ini teh wain nama ini disebabkan dan dijadikan bab gitu. Karena syariah karena an biha fakir ta'ala kot biha ahkam. Karena sesungguhnya syariah telah melarang dari sebagiannya, maka sungguh ta'ala. Ini apa? Apa ya itu artinya? kok patah-patah ya suaranya? Enggak ada aku. Atau kayaknya mah sinyal Ana ya? Iya. Lihat kamu. Syariah karena Allah telah mensyariatkan telah dilarang dan maka sungguh maka bahasan wadah ini memiliki berbagai hukum. Yang bawahnya Ya, kan Huzaifah didom karena ini ulama sohabu tapi ini tadi papan Sahabiyani bener. Sahabiyani Iya, kok keluar?
Kelihatan kan? Kelihatan. Landscape. Ini bentar ya. Dalam 27. Silakan. Yang mana? Yang ke bawah. Tadi yang mana sih? Yang ini ya? Ya. Wa inna ma gantungnya Ibnu Yamani wa Umar Saudiani Sahabiani jalan apa ya? Jalailani. Jalilani. Oh, Jalailani. Syahidan. Syuhidan. Astagfirullah. Apa itu? Dari aku ininya. Share screen-nya. Oh, ada? Atau harus download dulu? Mana dulu filenya? Iya. Gede loh, gede. Jadi isi lama. Oh, ini. Yalah, ini yang guys bisa masih benda-benda. Teknis. Muncul? Oke, muncul. Tadi teh apa? Oh, bukan yang itu. Tadi teh ini ya Mas di atas ya. Jalilani, terus itu teh apa bacanya? Syahdan. Nah, itu syahdan atau apa? Ahadan. Dan keduanya adalah Merupakan sahabat
yang mulia. Ya. Lewat itu. Lewat. Dhaifa sahibu Rasulillah. Itu ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bin ini pada kotli. Bismillah. Madain. Madain. Kotli. Ya, betul. Kotli Usman. Usmana. Biar bayangkan sangatkan Omsun Musitun Musalatina. Sahabat Rasulullah yang telah membunuh perang. Salah apa? Sampai mana? Nah, patah di aku mah. Sampai setelah. Oh, setelah. Setelah Teh? bunuhnya Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman dalam 40 hari gitu. Ini 40 hari. Tahun kelima atau keenam. Gimana sih? Bi arba'ina lailatan setelah 40 hari. Setelah 40 hari tahun kelima atau keenam. Oh, umur 30 ya? Kolak yang berkata Rasulullah SAW bersabda Rasul ya Oke, saya ambil lagi ya. Biar bayina lailatan setelah 40 hari. Sanata khamsin au sitin wasalasin. Tahun kelima atau 6 atau 3. Sitin wasalasin. 36. Oh, tahun ke 35 atau 36. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi aniyati dhahabi wal fiddati tentang la tashrabu, janganlah kalian minum fi aniyati dhahabi wal fiddati pada gelas yang terbuat dari emas atau perak, wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan makan dari sihaf keduanya. Apa itu sihaf? Jam'u sohfatin. Qala al-Kisai, jama dari sohfah. Al-Kisai berkata, a'zamul kisoi al-jafnati, yaitu mangkuk yang sangat besar. Summa al-qas'atu taliha tashba'ul asyrata. Kemudian qas'ah yang biasanya bisa mengenyangkan 10 orang. Summa sohfatu tashba'ul khamsata, lalu sohfah yang bisa mengenyangkan 5 orang. Summal mi'kalatu tashba'ur rajulaini, lalu al-mi'kalah yang bisa mengenyangkan 2 orang, wasalasah dan 3 orang. Summas suhaifatu tashba'ur rajula, lalu as-suhaifah
yaitu yang bisa mengenyangkan satu orang. Fa'innahuma maksudnya ina'uhuma, fa'innahuma ina'ahuma wasihafahuma wasihafi berarti ya fi sihafi wasihafihima lahum ailil mama fa'innahuma yaitu ina'ahuma wasihafahuma lahum ailil musyrikina, karena mau itu wadah atau sihaf merupakan milik orang-orang musyrik. Wa in lam yadhkuru, meskipun mereka tidak menyebutkan fahum ma'lumun, maksudnya meskipun mereka tidak mengakui itu milik mereka, tapi itu sudah dikenal fid dunya, di dunia, bahwa itu milik mereka. Ikhbarun amma hum alaihi, ini menjadi catatan bahwa wadah tersebut hum alai, laknat bagi mereka. La annahu ikhbarun li jahalihim jahal, bukan berarti menjadi catatan atau berita atau kabar terhadap kebodohan mereka. Walakum fil akhirati, dan bagi kalian kaum muslimin di akhirat, muttafaqun alaihi baina syaikhaini. Dalal hadis ini menjadi dalil ala tahrimi syurbi, haramnya meminum, wal akli dan makan, fi aniyati dhahabi wal fiddati wasihafihima, makan dari wadah yang berbahan emas atau perak, wasihafihima dan juga baki atau mangkuk-mangkuk besar, sawa'an kanal ina'u khalisan dhahaban, semua itu sama, mau itu wadahnya emas semua, atau makhluton atau diwarnai atau di apa ya, bukan hias, pokoknya di makhluk tuh dicat, bisa cat emas, tapi emasnya benar-benar emas, bukan kuningan. Bil fiddati idh huwa mimma yashmuluhu annahu ina'un zahabun wa fiddatun, dengan perak, atau makhluton bil fiddati, atau yang dicat dengan perak, idh huwa mimma yashmuluhu, yang dimana itu mencakup keseluruhan, mau itu ina'un dhahabun wa fiddatun, mau itu wadah yang berbahan emas atau perak. Qala Nawawi innahu in aqadal ijma'u ala tahrimil akli wasyurbi fihima. An-Nawawi sudah menyatakan bahwa sudah ada ijma terkait keharaman memakan atau minum dari dua jenis wadah tersebut. Waqtalafa fil nama kitab, kan tetapi diperselisihkan fil matala atau mutala atau apa, bihima hal yulhiku bihima fit tahrim, apakah ini kesemuanya itu pasti haram. Fakila, ada yang berpendapat in kana yumkinu fasluhuma haramun ijma'an wa illa lam yahrum, seandainya memungkinkan untuk memisahkan dari keduanya, haram secara ijma', dan jika tidak wa illa, dan jika tidak maka tidak haram. Wal aqrabu annahu idza utliqa alaihi ina'un zahabun aw fiddatun wa yusamma bihi yashmuluhu lafdzul hadisi wa illa fala, bahwasanya jika dikait dimutlakkan atau utliqote di mutlak, itlak apa ya, itlak bahasa kita udah dimutlakkan lah ya, ina'un zahabun aw fiddatun,
wadah emas atau perak, wa yusamma bihi yashmuluhu, dan nama tersebut mencakup keseluruhan. Jadi ini tuh emang gelas emas atau perak ini tuh emang mangkuk emas atau perak. Yashmuluhu lafzul hadisi wa illa fala, maka jika tidak keseluruhan maka tidak haram. Wal ibratu bitasmiyatihi fi asrin nubuwati. Dan ungkapan tersebut bitasmiyatihi fi asrin nubuwati fa in jahulat fal aslul hal. Al ibratu bitasmiyatihi fi asrin nubuwati. Dan ibroh atau simpulan penamaan ya, nya kemana ya? Hiknya kemana ini? Bingung aku. Hiknya kayaknya ke ina ya. Kira-kira kemana nih hiknya? Kayaknya terang Kemana? Gimana? Kurang jelas. kirang terang. Oh, Sok we lajeng ke ina lajeng. dulu ya. Fi asrin nubuwah fa in jahulat fa'al aslu al hilu. Terus panjang lebar euy. Ini weh, ma yustafadu minal hadisi wa syarhihi. Apa yang bisa diambil dari hadis dan syarah tersebut? Awalan tahrimu syurbi wal akli fi aniyati zahabi. Pengharaman minum dan makan dari wadah fi aniyati zahabi wal fiddati wa sihafihima bil ijma'. Wadah dari emas atau perak atau mangkuk-mangkuk apapun itu bil ijma', dan ini adalah ijma'. Al aqrabu fil ina'i al matola. Kitab apa ya, al matola? Yang mendekati intinya annahu yulhiku bihima fit tahrim in kana yumkinu fasluhuma wa illa lam yahrum. Yang paling mendekati pada kebenaran adalah wadah yang dibahas dalam al-matla terkait keduanya, annahu yulhiku bihima fit tahrim, bahwa ini dimutlakkan pada keharamannya. In kana yumkinu fasluhuma, seandainya memungkinkan untuk memisahkan keduanya, wa illa lam yahrum, jika tidak maka tidak haram. Ya juzul aklu wasyurbu fil mudabdab mudabdab. Nah ini nggak tahu nih, mudabab apa? Mudabib. Ya ininya enggak. Mudab. Lewat lah. Al-haqu inda syarih jawazu istimali aniyati dhahabi wal fiddati fi ghairil akli wa syurbi taqidan taqayyudan berarti taqayyudan bil lafdin nabawiyyi. Yang benar menurut pensyarah yaitu bolehnya menggunakan wadah dari emas atau perak selain untuk makan dan minum. Tuh, taqayyudan bil lafdin nabawi ini dikuatkan dengan lafaz yang dijelaskan oleh Nabi. Wa khilafan lis sanani, akan tetapi ini berbeda
pendapat ini berbeda dengan Imam As-Sun'ani subhanahu salam alladzi atabil hadis huna li ifadati tahrimil wudu'i fi aniyatihima, yang dimana Imam As-Sun'ani dengan hadis tersebut mengambil sebuah simpulan bahwa ini diharamkan pula ketika seseorang ingin berwudu lalu menggunakan dua wadah tersebut. Ini masuk ke hadisnya langsung aja ya. Singkat, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ummi Salamah semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Orang yang minum dari wadah yang dibuat dari perak, hanya saja dia itu yujarjir. Yujarjir apa yuk? Wal jarjarah sautun wuku'ul ma'i fil jawf. Oke. Dia meneguk, hanya saja dia itu meneguk yang masuk ke dalam perutnya naro jahannam, api jahannam, muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubighal ihabu faqad tahura. Orang yang menyamak atau jika disamak al-ihabu, ihab itu apa? Ihab itu nggak ada. Ihab kayaknya ini ya, binatang apa? Di sini nggak ada ya. Berarti udah dikenal. Pokoknya binatang yang disamak, dia itu suci. Ayyuma ihabin dubigo. Apapun binatang buas kayaknya ya. Masa binatang buas sih? Kan nggak boleh. Ada yang tahu ihab? Al-ihabu. Di sini nggak ada. Al-ihabu. Iya, al-ihabu. Apa? Tahu? Lupa. Nah. Coba lanjut dulu aja. Wan Salamata bin Al-Muhabbiqi radhiyallahu anhu qala, dan dari Salamah Ibnu Al-Muhabbiq, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibagu juludil maitati tuhuruha sahahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyamak kulit bangkai itu merupakan cara untuk mensucikannya. Sahahu Ibnu Hibban. Al-ihab mah kulit di dia mah. Terus apa ihab? Kulit. Oh, kulit. Berarti tadi kulit yang telah disamak atau belum. oh, pantas jal. Oh iya, al-jildu. Iya, maaf. Idza dubigol ihabu, apabila kulit itu disamak, faqad tahura, maka dia itu suci. Wah, serem. Berarti babi suci dong. Waduh. Nanti dibahas. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha qala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-ma'u wal qaradu, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dan dari Maimunah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati bisyatin yajurrunaha, orang-orang yang sedang membawa kambing. Lalu beliau
menyatakan lau akhadtum ihabaha, laulah kalian mau ambillah kulitnya. Faqalu innaha maitatun. Mereka menjawab, ini mayit, ini bangkai. Faqala, beliau menjawab, yutahhiruhal ma'u wal qarazu. Kamu bisa mensucikannya dengan air dan qaraz. Qaraz itu qaraz. Apa nih qaraz? Ada ya, buat. Wa an Abi Sa'labata al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabi afanaqulu fi aniyatihim qala la taqulu fiha illa an la tajidu ghairaha fagsiluha wa kulu fiha. Dan dari Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sungguhnya kami berada di daerah ahli kitab. Bolehkah kami untuk memakan sesuatu dari wadah mereka? Beliau menjawab, jangan sampai kalian memakan pada wadah mereka, kecuali kalian benar-benar tidak mendapatkan wadah yang lain selain wadah tersebut. Namun sebelum itu, cucilah terlebih dahulu, lalu kamu makan dari situ. Nah, gitu ya. Ini tentang wadah dan penyamak. Dan sedikit tambahan. Oke. Ini pembahasan di matan Abi Syuja bahwa yang pertama tentang kulit bangkai, faslun al-a'yanu al-mutanajjasatu wa ma yatuhuru minha, hal-hal yang berkaitan dengan bahasan najis. Nah, jadi kenapa penyamakan dan wadah itu dibahas? Karena nanti termasuk najis. Kenapa najis? Tidak suci. Kenapa tidak suci? Setiap yang dilarang yang berkaitan dengan wadah berarti dia itu tidak suci. Wajuludu al-maitati tatuhuru bid-dibaghi. Kulit bangkai itu bisa suci dengan disamak. Illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Kecuali kulit anjing dan babi. Dan hewan yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya. Dan tulang bangkai itu najis kecuali tulang mayat manusia. Ini masih matanya. Nah, al-maitatu makhluk yang mati. Nah, ini bisa dibaca. Jadi intinya bangkai itu adalah mati, kan makhluk mati yang pertama. Yang kedua, disembelihnya tidak dengan cara yang sesuai syariat. Minimal dengan membaca bismillah. Nah, enggak gitu. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, najis. Nah, setiap yang najis tentu haram untuk dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua, haram untuk dimanfaatkan, untuk diperjualbelikan, diperniagakan, atau di apapun itu. Haram. Kecuali bagaimana cara untuk menghalalkan atau menjadikan dia suci setelah tahu dia itu sebuah bangkai yang najis. Caranya adalah dibaz atau penyamakan, yaitu membersihkan kotoran yang nempel di kulitnya, dan itu berakibat pembusukan. Tuh, ya.
Terus ternyata nggak semua kulit boleh disamak lalu menjadi suci. Nah, jadi kulit apa aja? Yang pertama kulit anjing, yang kedua babi, dan yang ketiga yang berkaitan dengan dua hal yang tadi atau dua hewan yang tadi. Jadi misalnya ada yang anjing nikahna jeung babi atau anjing dengan sapi, apapun itu kalau ada anjingnya atau babinya berarti jangan disamak atau jangan berusaha untuk disucikan karena tidak akan pernah suci, tetap akan menjadi najis. Dan najisnya pun pasti mughaladzah. Itu. Di sini cukup ya. Terus langsung masuk ke ina. Faslun ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuz. Pasal tentang apa yang diharamkan tatkala seseorang itu menggunakan wadah dan apa yang dibolehkan. Wala yajuzu isti'malu awani az-zahabi wal fiddati, dan tidak boleh menggunakan wadah dari emas atau perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan wadah yang selain dari emas atau perak. Al-awan itu jamak dari ina. Sering bisa awan, bisa ina itu bisa awan, bisa juga ini kan awan sama itu mah WA. Bukan. Salah. Jadi intinya kesini aja langsung. Nah, intinya apa yang boleh dipakai dan tidak. Nah, contoh wadahnya itu dari emas. Dia itu besar. Itu artinya ketika dibutuhkan, contoh dibutuhkan di sini untuk makan dan lain sebagainya. Nah, ini haram. Mau itu yang besar, mau yang kecil. Atau hiasan. Hiasan tuh yang tadi yang makhluk dicat atau di apa ya? Ya cuman hiasan gitu. Bukan diwarnain semuanya, diwarnain. Ya semuanya itu emas, nah bukan gitu. Maka sama haram. Beda dengan perak. Kalau perak, yang besar itu makruh, yang kecil itu makruh atau boleh. Nah, gini, ketika memakai yang besar dan ini dipakai untuk makan, ini makruh ini di mazhab Syafi'i ya, atau tepatnya di matan Nabi Syuja dan syarah-syarah. Kalau yang kecil malah boleh. Ini yang perak ya. Untuk hiasan haram. Yang besar, mangkok besar atau yang disebut dengan sihaf atau sahfah. Kalau yang kecil makruh. Nah, itu. Sip. Nah, itu tentang sedikit sekilas di bahasan matan Abi Syuja. Wallahu alam. Intinya adalah jangan memakai yang dari emas atau perak. Meski ini yang perak, Ana agak bingung juga gitu. Soalnya dari bahasan beliau, ini kan Ana juga belajar ya mantan Nabi Syuja, yang dibahas sama beliau tidak mengutip hadis yang tertera di Bulughul Maram, tetapi berpacu ke penjelasan para pensyarah matan Nabi Syuja. Selanjutnya silakan untuk pertanyaan. Angkat tangan bila ada.
Boleh. Baru lihat, maaf. Hasya. Maaf, nge-lag Maaf, soalnya. nge-lag. Gini, Bas. Aisyah teh pengen nanya, Saya dari pengen nanya, Bas pengen ditutup dulu pengen audi ditutup dulu audi. Oh, oke. itu ada Di luar ini. Ada. enggak. Itu Enggak, maksudnya audio itu audio maksud Basnya ditutup dulu. gini. Ya, Bang. Alah, gimana? Coba. Ditutup dulu. Oh iya. Karena nutup dulu. Karena saya soalnya sekaligus MC. Oh, Izin ya. Pertanyaannya gini, ada banyak yang logam yang dijadiin buat wadah makanan atau kayak sendok, garpu, terus mangkok kecil kayak gitu, tapi bukan dari emas atau perak. Cuma bahannya dari selain itu logamnya, misal kayak suping atau titanium. Tapi suping sama titanium ini biasanya suka dipakai buat imitasi perhiasan emas atau perak. Nah, itu tetap dibolehin atau enggak? Itu. Itu pertanyaannya. Jelas? sip. Jelas. Ada. Nggak Ada. keluar. Ada. Ada. Nah, di situ tertulis boleh menyimpan wadah yang terbuat dari non emas dan non perak. Misalnya dari yakut, yaitu permata atau marjan, mutiara, dan lain-lain. Pokoknya non emas dan non perak catatannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ini meskipun kelihatannya itu kayak emas kelihatannya itu kayak emas. sebenarnya Aku tetap boleh. Nah, meskipun boleh. kelihatannya kayak, berarti kan bukan. Jadi intinya 0% dari perak atau emas. Oke, sip. Jelas. Yang lainnya? Oke, Putri, ada? Cukup. Ya, syukron atas kehadirannya. Dan mohon maaf, Ana nggak ini ya, nggak buka kamera karena kausan. Mudah-mudahan tetap bermanfaat dan insya Allah selalu istiqomah intinya. Yang namanya belajar dimanapun dan kapanpun, ketika kita bisa, kenapa enggak kan gitu ya. Udah ya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.